Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Baik, di kesempatan kali ini gue coba bahas saham MDLN ya. Gue bahas analisa dan prediksi harga wajar berdasarkan laporan kuartal kedua 2022. Pertama gue disclaimer on dulu ya di awal bahwa video ini bersifat edukasi, informasi, jadi bukan rekomendasi untuk teman-teman memutuskan membeli ataupun menjual saham ini. Jadi saran gue, informasi dari ini semoga bisa dianalisis kembali, kemudian dimatangkan lagi agar lebih paham, agar lebih yakin dalam memutuskan beli atau menjual. Oke, langsung aja keluar ya hasil laporan kuartal keduanya. Jadi Modern ya, Modern Reality, kode sahamnya MDLN. Hari ini sahamnya harganya ditutup di harga 111 ya. 11 di sesi perdagangan pertama minus 3%. Revenue-nya turun sebesar 55%, minus ya, 55% turun. Net income, tetapi net income naik. Nah, kalau ini patut dicurigai ini. Kuartal sebelumnya itu naik, tapi sekarang turun nih pendapatannya. Tetapi laba bersihnya malah naik. Nah, ini kemungkinan ada biaya operasional yang menurun, sehingga menggunakan biaya atau pendapatan yang sedikit. Nah, dan laba ditahannya juga semakin banyak yang dimasukkan ke dalam perhitungan laba bersih. Makanya secara presentasi naik. Kemudian PE ratio masih murah banget. Tapi ketika gue relatifnya rata-ratanya itu memang kecil PE rasionya. Kemudian dividen di 8,2 ya untuk Motherland. Coba sebentar lagi Motherland dividennya. Sorry, ada kesalahan. Dividennya nggak ada. Nggak bagi dividen nih Motherland. Yang tadi 8% itu template dari Demas ya sebelumnya. Kemudian EPS-nya di 57,59. ROA-nya nggak memenuhi syaratnya ya. Kalau gue minimal 8%. ROE-nya masuk syaratnya di 15%. Nah, NPM ini perlu digarisbawahi juga nih. Karena kalau lihat di laporan kuartal kedua, net income-nya naik karena dibandingkan dengan kuartal sebelumnya itu minus 121%. Maka mempunyai perhitungan naik 350%-an gitu. Kemudian revenue turun dibandingkan tahun sebelumnya di kuartal yang sama gitu ya. Nah, dengan NPM yang ratusan persen ini patut dicurigai. Itu curigainya apa yang tadi ketika pendapatannya tinggi atau naik dengan beban operasional sekarang di kuartal kedua kemungkinan ada penurunan sehingga menjadi laba bersih yang ditahan yang jadi dihitung di keuntungan karena operasional yang sedikit. Kemungkinan seperti itu. Dan ini perlu dicek di laporan keuangan yang lengkapnya. Gitu. Kalau gue pakai rasio-rasio seperti ini sudah menggambarkan, sudah cukup. Artinya patut dicurigai lah. Kemudian PBV sekarang di 0,32. Kalau disesuaikan dengan ROE, itu 1,5 harusnya. Kemudian harga bukunya di 362, maka harga PBV versus ROE-nya di 500. Itu. Oh, punya margin of safety di 389%. Dan dilihat dari per kali PBV, itu masih murah. Ya, jelas harganya masih kecil ya. Dan PBV-nya juga memang di bawah 1. Menurut metode Graham, harga wajar ini di 685 atau 500%-an. Menurut PE method, dengan rata-rata EPS 3 tahun, harganya di 1970. Nah, ini gue nggak kurang masuk akal ya. Kemungkinan ya bisa aja. Tapi, ya itu tadi,
Ini berdasarkan EPS 3 tahun rata-rata. Terlalu besar, maka gue nggak masukkan ke rumus rata-rata. PBB 3 tahunan ini juga cuma 0,20. Jadi PBB sekarang menurut rata-rata tahunannya juga agak lumayan mahal. Maka harga wajarnya 72 menurut PBB rata-rata 3 tahun. Dan gue gabungkan pakai 3 harga wajar, R kali PBB, ROE kali PBB, Benjamin Graham, sama harga rata-rata PBB. Dia dapat harga wajarnya di 433 atau margin safety-nya di 290%. Nah, dengan pertimbangan ya perlu kita pantau secara teknikal. Kita lihat ya secara teknikal ya, Borderland itu memang adanya akumulasi ya, adanya akumulasi ya, tetapi dalam seminggu terakhir adanya distribusi gitu. Dilihat dari tiga, nah ada distribusi memang sudah mencapai resistennya di 126, dia turun. Nah, kalau gua analisa, ini memang dari harga 50-an ya, kemudian naik, ya, udah beggar nih saham. Ini sudah membentuk uptrend-nya, dimulai dari Mei 2022. Naik terus nih uptrend, gitu kan. Setelah uptrend, dia turun, kemudian naik. Secara garis besar ini uptrend. Gue pakai Elliott di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, kemungkinan di September ini, di Agustus pertengahan ini, kemudian ke September turun. Wonderland. September, baru Oktober. Jika memang menembus minimal sampai ke MA20-nya, yang kuning, ya, karena sejauh ini uptrend itu tembus di bawah MA20 kemudian naik. Di bawah MA20 naik. Tapi belum pernah melewati batas trendline-nya. Gitu. Prediksi gua ini masih tertahan di era supportnya terdekat, dan ya paling dekat di menembus garis 520-nya sebelum naik naik banyak. Kalau kita lihat secara mingguan, garis mingguan ya, betul. Cara mingguan memang dia uptrend juga. Oke, itu untuk Borderland menurut gua yang kemarin ramai banget di trading kan. Kita memang pada kuartal selanjutnya mencatatkan net income yang plus, maka tidak menutup kemungkinan saham ini akan di web kelima itu naik seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita proyeksikan keuntungan, kita beli di sini sekitaran 1005 lah, atau 107 lah. Sampai dengan harga tertinggi terdekatnya di 126, itu kita punya margin di 18%. Tunggu aja, sabar aja. Beli di support aja, atau beli di antara garis MA20. Oke, itu aja, teman-teman. Ya, silakan dipelajari template ini. Caranya buat mendapatkan, klik like, subscribe, kirim buktinya ke Telegram gua. Terima kasih, sampai jumpa.